Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, halo, nama aku Rifki Anahdi. Aku sekarang berkuliah di Universitas Pamulang Serang dan sekarang masih semester 1 Fakultas Teknik, prodinya mesin, dan ini adalah video presentasi saya tentang apa sih proyeksi ortogonal itu, fungsinya untuk apa, dan bagaimana cara menggambarnya. Mari kita lihat berikut ini. Nah, halo semuanya. Jadi kita mulai ya. Tapi kita mulai dengan definisinya dulu sebelum kita masuk ke topik utama. Nah, definisinya ialah definisi dari gambar proyek ya. Proyeksi adalah gambar dari suatu benda nyata atau khayalan yang dilukiskan menurut garis-garis pandangan pengamat pada suatu bidang datar atau bidang gambar. Cara pandang terhadap benda itu dicantumkan dalam gambar agar si pembaca atau pengguna gambar teknik paham gitu akan arah dan paham dengan setiap detail gambar teknik tersebut. Jadi biar tidak ada salah paham. Sehingga ini dijadikan alasan utama bahwa setiap gambar teknik pasti diberi simbol pengerjaan, yaitu simbol proyeksi. Nah, proyeksi gambar dari benda nyata atau khayalan yang dikemas atau digambarkan dengan garis-garis pandangan pengamat terhadap suatu bidang datar atau bidang gambar tersebut. Proyeksi juga berfungsi untuk menampilkan wujud benda ke dalam bentuk gambar yang kita inginkan. Nah, proyeksi itu sendiri dapat dikelompokkan atau diklasifikasi menjadi dua proyeksi, yaitu proyeksi piktorial dan proyeksi ortogonal. Tapi pembahasan kita kali ini adalah proyeksi ortogonal. Tetapi saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih proyeksi piktorial itu. Nah, proyeksi piktorial adalah cara menampilkan gambar suatu benda yang mendekati bentuk dan ukuran sebenarnya secara 3 dimensi, bukan 2 dimensi. Ingat ya, 3 dimensi, bukan 2 dimensi. Dengan satu arah pandangan. Jadi satu arah pandangan saja, tidak terbalik. Atau disebut juga dengan tunggal. Nah, di proyeksi piktorial ini terdapat satu proyeksi aksonometri, ialah proyeksi ini merupakan gambar di mana bidang-bidang atau tepi benda dimiringkan terhadap bidang proyeksi. Dan selanjutnya yang kedua ialah proyeksi isometri. Proyeksi isometri ini adalah proyeksi yang menampilkan perbandingan pada setiap sumbu yang sama seperti ukuran benda. Terus yang ketiga ialah proyeksi dimetri. Nah, proyeksi dimetri merupakan penyempurnaan dari gambar dengan proyeksi isometri. Yang keempat ialah proyeksi trimetri atau proyeksi yang berpatokan kepada besarnya sudut antara sumbu-sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, dan panjang garis sumbu-sumbu tersebut. Yang kelima ada proyeksi miring atau oblik. Proyeksi miring merupakan proyeksi gambar yang dimana garis-garis proyeksi tidak tegak lurus, tidak ya, terhadap bidang proyeksi. Terus yang keenam ialah
proyeksi perspektif ialah proyeksi yang terbaik kesan visualnya, tetapi cara menggambarnya sangat sulit dan rumit. Dan itu saja yang bisa saya jelaskan tentang proyeksi piktorial ya. Soalnya pembahasan utama kita ialah proyeksi ortogonal. Jadi apakah mau lanjut ke topik pembahasannya? Seperti yang saya jelaskan tadi, ya, proyeksi itu terbagi menjadi 3. Ada piktorial, ortogonal, dan sudut pandang. Piktorial tadi itu yang sudah saya jelaskan ialah isometri, dimetri, oblik. Oblik itu kalau nggak salah proyeksi miring ya, dan perspektif atau sudut pandang yang sangat rumit. Jadi pembahasan utama kita ialah proyeksi ortogonal, yang dimana terdapat pertama yaitu sebuah titik, kedua sebuah garis, yang ketiga sebuah bidang, yang keempat sebuah benda. Jadi saya akan menjelaskan sedikit ya. Dan ada juga pandangan, yaitu proyeksi Amerika atau kuadran 3 dan Eropa yang mana merupakan kuadran 1. Nanti kita akan membahas itu di slide selanjutnya ya. Jadi kita pembahasan kali ini ialah tentang ortogonal dan proyeksi-proyeksi yang bersangkutan. Sekarang kita masuk ke topik pembahasan kita kali ini, yaitu proyeksi ortogonal. Tapi sebelum kita masuk, ada yang tahu apa itu proyeksi ortogonal? Nah, saya akan menjelaskan tentang apa sih proyeksi ortogonal itu. Proyeksi ortogonal adalah gambar proyeksi yang bidang proyeksinya mempunyai sudut tegak lurus terhadap proyektornya. Proyeksi merupakan sebuah gambar benda nyata atau khayalan yang dilukiskan dengan garis-garis pandangan pada suatu bidang gambar. Menurut buku Dasar Perancangan dan Desain Engineering Anies Arenda. Jadi kalian bisa baca selengkapnya di buku Anies Arenda. Proyeksi ortogonal menjelaskan mengenai tampilan sebuah gambar yang berupa 2 dimensi sebagai pandangan jamak atau pandangan kedua atau pandangan terbaliknya. Proyeksi ini memberikan keterangan lengkap dan tepat tentang bentuk dan ukuran dari benda ukur. Nah, garis-garis yang memproyeksikan benda terhadap bidang proyeksi, nah itu tuh disebut sebagai proyektor ya. Selain proyektor tegak lurus terhadap bidang proyeksinya, juga proyektor tersebut sejajar satu sama lain. Nah, kita akan ke slide selanjutnya ya. Jadi proyeksi ortogonal atau yang lebih dikenal dengan proyeksi sudut pertama atau tunggal, proyeksi kuadran 1 ada proyeksi Eropa. Nah, jadi proyeksi Eropa itu dikenal juga sebagai kuadran 1 ya. Letak proyeksi terbalik dengan arah atau posisi pandangannya. Jadi tidak tegak lurus atau berbanding terbalik gitu. Nah, untuk mempermudah ingatan tentang proyeksi Eropa, kuncinya adalah bahwa objek atau benda terletak antara orang yang melihat. Nah, orang yang melihat nih, misalkan kita dengan bidang proyeksi gitu, dalam proses memproyeksikan suatu benda itu jadi seolah-olah didorong gitu. Nah, didorong menuju
bidang proyeksi tersebut. Dalam proyeksi Eropa juga, balok mempunyai bidang segi 4 sama sisi. Maka balok mempunyai bidang segi 4 sama sisi. Hal ini didapatkan dengan cara mewakili benda aslinya. Nah, maka dapat menggunakan 3 posisi proyeksi. Tiga proyeksi sekaligus ya, yaitu bidang depan, atas, dan samping. Jadi bisa samping kiri, bisa samping kanan. Namun pada proyeksi Eropa secara lebih lengkap, yaitu pandangan depan tetap, pandangan kiri merupakan bagian kanan, jadi berbanding terbalik. Pandangan kanan merupakan bagian kiri. Nah, ini hanya berbeda tempat saja sih. Dan selanjutnya pandangan atas merupakan bagian bawah. Nah, proyeksi ortogonal digunakan untuk membuat gambar teknik yang akurat dan konsisten. Setiap detail dan ukuran harus dijelaskan dengan jelas dan tepat. Selain itu juga, proyeksi ortogonal membantu dalam proses perancangan dan konstruksi objek. Proyeksi ortogonal juga memiliki fungsi untuk memperjelas informasi gambar sehingga gambar benar-benar seperti benda nyata. Dengan kata lain, fungsi proyeksi ortogonal adalah salah satu proyeksi pada gambar teknik yang menggambarkan benda 3 dimensi pada suatu bidang datar atau bidang gambar. Dengan menggunakan proyeksi ortogonal juga, seseorang dapat melihat objek dari berbagai sisi. Nah, yang tadi saya sebutkan sebelumnya itu, dan sudut pandang yang berbeda, sehingga itu dapat memudahkan kita dalam memahami karakteristik sebuah objek. Nah, gitu. Fungsi proyeksi ortogonal. Sebelumnya sudah saya sebutkan sih beberapa fungsinya, tetapi proyeksi ortogonal digunakan untuk membuat gambar teknik yang akurat dan konsisten. Dalam gambar teknik itu juga setiap detail, baik dari detail ukuran ataupun sudut dan ukuran objek, harus dijelaskan dengan jelas dan tepat untuk mempermudah ya tentunya. Selain itu juga, proyeksi ortogonal sangat membantu dalam proses perancangan dan konstruksi objek yang sebelumnya saya sebutkan tadi, jelaskan. Nah, ini juga merupakan suatu keuntungan ya untuk konstruksi, karena mempermudah pengerjaan dan tidak memperlama pengerjaannya juga, karena untuk merevisi segala gambarnya apabila tidak jelas dan tepat. Jadi itu juga sangat-sangat bagus untuk segala pihak. Sekarang saya akan membahas tentang apa itu kuadran gambar. Ada yang tahu apa itu kuadran gambar? Kalau ada yang tahu, kamu hebat banget sih, karena ini adalah suatu ilmu yang sangat mahal gitu. Nah, bisa dilihat dari gambar ini, apabila sebuah benda diproyeksikan pada kuadran 1, bisa dilihat di gambar di kuadran 1 itu terdapat di sebelah kanan ya, di tengah, di bidang horizontal atau bidang X.
Nah, apabila gambar proyeksi berada di belakang benda, itu sama dengan proyeksi kuadran 1 atau bisa dibilang juga proyeksi Eropa. Nah, selanjutnya apabila sebuah benda diproyeksikan pada kuadran ketiga itu di bawah ya, di sebelah kiri, itu terdapat di bidang vertikal. Gambar proyeksi benda berada di depan benda atau sama dengan proyeksi kuadran ketiga atau proyeksi Amerika, bisa disebut juga begitu. Nah, untuk kuadran 1, benda berada di depan bidang gambar dan proyeksi benda pada masing-masing tampak diletakkan pada bidang di belakang benda seperti diperlihatkan pada gambar ini. Nah, untuk kuadran ketiga, benda itu berada di belakang gambar dan proyeksi benda pada masing-masing tampak diletakkan pada bidang gambar yang berada di depan gambar. Seperti gambar berikut ini juga. Nah, sementara itu untuk kuadran kedua, benda berada dalam dua kondisi yang berbeda. Nah, kondisi ini yang pertama yaitu pada tampak depan, posisi benda berada di belakang bidang proyeksi, dan pada tampak atas, posisi benda berada di depan bidang proyeksi. Dengan demikian, tampak depan diproyeksikan pada bidang gambar di depan benda dan tampak atas diproyeksikan pada bidang gambar di belakang benda seperti gambar berikut. Demikian juga untuk kuadran 4. Benda berada dalam dua kondisi yang berbeda, yang mana tampak depan akan diletakkan pada bidang proyeksi di belakang benda dan tampak atas akan diletakkan pada bidang proyeksi di depan benda. Jadi dari semua itu kesimpulannya, proyeksi pada kuadran 1 dan ketiga memiliki konsistensi peletakan proyeksi gambar benda, yaitu untuk kuadran 1 seluruh benda digambarkan pada bidang proyeksi yang berada di belakang benda, dan untuk kuadran ketiga seluruh benda digambarkan pada bidang proyeksi berada di depan benda. Jadi hanya beda depan dan belakang. Nah, akan tetapi pada kuadran kedua dan keempat tidak memiliki konsistensi seperti dia. Peletakan proyeksi gambar benda, yaitu untuk kuadran kedua benda digambarkan pada dua jenis bidang proyeksi berbeda, dan untuk kuadran keempat benda digambarkan juga pada dua bidang proyeksi yang berbeda. Nah, simbol dari dua proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Simbolnya sama sih antara proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut ini, karena sama-sama ada lingkaran dan ada persegi panjang. Bukan begitu sih, ini antara objek pandangan, tapi ini berbanding terbalik sih antara proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Nah, perbedaan yang paling umum dari kedua standar proyeksi antara proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa adalah jenis lambang atau simbol. Nah, ini adalah contoh lambang dan simbol dari kedua standar tersebut. Nah, jika dilihat dari pembacaan simbol, maka proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa memiliki perbedaan yang menjadi pembeda antara proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Nah, buat lebih jelasnya lagi bisa dilihat di gambar
di atas ini. Pemilihan pandangan depan dari benda yang akan disajikan dalam gambar teknik tentunya ya, itu amat sangat penting sekali. Kenapa kok penting sih? Nah, karena pandangan depan dapat langsung memberikan keterangan bentuk benda yang sebenarnya, dan jumlah pandangan depan juga ditentukan oleh pandangan depan tersebut. Nah, gimana loh? Jadi pandangan depan tidak selalu berarti bagian depan. Jadi gitu. Jadi walaupun kalian melihat depan, tapi itu belum tentu itu bagian depan, karena bisa jadi bagian samping, bagian belakang gitu. Jadi belum tentu itu yang kalian lihat itu bagian depan. Pandangan depan adalah bagian benda yang dapat memberikan kita cukup keterangan mengenai bentuk khas dari suatu objek dan fungsinya. Nah, di sini kita akan lanjut mengenai proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Jadi jangan kemana-mana, lanjut tonton sampai akhir ya. Sekarang kita masuk ke macam-macam proyeksi ortogonal. Nah, macam-macam proyeksi ortogonal merupakan unsur penting dalam kegiatan kita dalam proses menggambar sebuah sketsa. Nah, entah penggambarannya akan berlangsung secara manual, maksudnya dengan tangan ya, kita menggambar menggunakan tangan, atau bisa juga menggunakan teknik maksudnya atau bisa juga secara teknik dengan menggunakan software yang ada di dalam komputer. Nah, salah satu software yang ada di dalam komputer, laptop, nah contohnya seperti AutoCAD, AutoCAD, SolidWorks, Inventor, dan masih banyak yang lainnya. Jadi kalian bisa milih tuh antara mau milih AutoCAD atau Inventor atau SolidWorks, itu masih banyak jenis lainnya. Jadi kalian bisa milih lah, nggak perlu bingung. Karena dari sini kita itu tahu apa itu definisi dari setiap jenis proyeksi. Metode proyeksi dipakai untuk menggantikan proyeksi 3 dimensi dalam bentuk sederhana yang bisa dimengerti dan lebih gampang. Metode ini juga dipakai dalam sketsa dan gambar teknik. Nah, pada proyeksi sistem Eropa, benda berada dalam kubus. Dalam kubus diantara bisa proyeksi dan penglihat, dipakai untuk memproyeksikan sebuah model atau benda yang seolah-olah benda tersebut didorong menuju bidang proyeksi. Dengan demikian, jika bidang proyeksi dibuka, maka pandangan depan tetap tidak berubah. Pandangan kanan, pandangan atas terletak di sebelah bawah. Pandangan atas terletak di sebelah bawah. Pandangan bawah terletak di atas. Nah, ini kebalikannya. Dan pandangan belakang terletak di sebelah kanan. Terletak di sebelah kanan pandangan samping kiri. Dapat dikatakan bahwa proyeksi Eropa merupakan proyeksi yang letak bidangnya terbalik dengan arah pandangannya. Nah, jadi itu tidak jadi terbalik apa yang kita lihat gitu. Misalkan yang kita lihat di sebelah kanan tetapi itu di sebelah kiri. Nah, sebaliknya juga, apa yang kita lihat misalkan di sebelah kiri itu di sebelah kanan.
Sekarang kita akan membahas sejarah. Sejarah adanya proyeksi Eropa atau kuadran 1. Nah, sejarah adanya proyeksi Eropa bermula saat para orang Eropa melakukan proyeksi yang berbeda dari yang lain, dari negara lain gitu. Ingin membuat proyeksi yang berbeda. Sehingga proyeksi baru yang mereka ciptakan tersebut disebut dengan proyeksi Eropa. Selain proyeksi Eropa juga disebut dengan proyeksi kuadran 1, di mana gambar atau proyeksi dibagi menjadi 4 bagian dan pandangan depan terdapat di kuadran 1 atau proyeksi Eropa, dan pandangan kanan terdapat di kuadran 2, dan yang terakhir pandangan atas terdapat di kuadran keempat. Begitu. Jadi negara Eropa ini membuat sebuah terobosan baru tentang proyeksi gitu, dan Jepang mengikuti apa yang Eropa lakukan. Bisa teman-teman lihat ya di gambar, terdapat suatu objek benda di mana benda A dan benda B dalam sudut pandang yang berbeda. Benda yang tampak pada gambar A itu diletakkan di depan bidang-bidang proyeksi seperti pada gambar B. Ia diproyeksikan pada bidang belakang menurut garis penglihatan A, dan gambarnya adalah gambar pandangan depan. Jadi seperti menggabungkan segala bentuk benda ya. Tiap garis atau tepi benda tergambarkan sebagai titik atau garis pada bidang proyeksi. Nah, pada gambar B tampak juga proyeksi benda pada bidang bawah menurut arah B, menurut arah C, menurut arah B ya, dan selanjutnya menurut arah C pada bidang proyeksi terdapat di sebelah kanan. Jadi bisa teman-teman lihat ya di gambar. Jadi terdapat itu dari A, B, C, D sampai F ya. Nah, berikut ini ketika gambar dibentangkan akan seperti pada gambar di bawah ini. Bisa teman-teman lihat ya. Di gambar itu benda itu menjadi 3 bentuk ya, walaupun satu benda tetapi berbeda gambar atau berbeda bentuk. Nah, keterangannya itu pada keterangan A ya, pandangan depan. Nah, pandangan depan itu berbeda dengan pandangan B dalam segi bentuk, dan pandangan C. Nah, pandangan B itu pandangan atas ya. Nah, sekarang pandangan C, pandangan samping kiri. Pandangan samping kiri juga berbeda dengan pandangan samping kanan D, berlawanan arah ya, tidak sama. Karena ini merupakan proyeksi Eropa, jadi terbalik dengan apa yang kita lihat. Terus selanjutnya E. Sekarang E ya, pandangan bawah. Nah, pandangan bawah juga berbeda dengan pandangan F, yang mana garis-garisnya berbeda. Jadi di proyeksi Eropa ini walaupun yang kita lihat itu begitu, tetapi ketika digambar itu berbeda karena dia merupakan pandangan jamak, pandangan terbalik begitu.
Tadi kita itu sudah melihat atau mempelajari tentang proyeksi Eropa ya. Sekarang atau juga bisa disebut proyeksi Eropa itu kuadran 1. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang proyeksi Eropa. Nah, di negeri Paman Sam ini proyeksi Amerika maksudnya. Proyeksi Amerika adalah gambar proyeksi yang penempatan bidangnya sesuai dengan arah pandangannya. Nah, tidak seperti proyeksi Eropa tadi yang berbanding terbalik gitu. Di proyeksi Amerika ini pandangannya itu sesuai, yaitu pandangan kanan diletakkan di samping kanan, sedangkan kalau proyeksi Eropa itu diletakkan di sebelah kiri ya. Pandangan utamanya atau pandangan atas diletakkan di atas pandangan utamanya. Nah, pandangan utama yang dimaksud adalah pandangan depan. Proyeksi Amerika disebut juga sebagai proyeksi kuadran 3 atau ketiga. Proyeksi Amerika disebut sebagai proyeksi kuadran ketiga dikarenakan pandangan utamanya diletakkan di kuadran ketiga. Proyeksi Amerika merupakan proyeksi yang mudah dipahami. Tidak seperti proyeksi Eropa yang sangat sulit ya kalau kita tidak tahu bagaimana caranya, karena kata letaknya sama dengan arah pandangannya. Ini untuk proyeksi Amerika, tapi untuk proyeksi Eropa itu berbeda tata letaknya. Nah, dalam proyeksi ini benda berada di depan bidang proyeksi. Jadi bidang proyeksi ada di antara pengamat dengan benda, antara kita dan benda yang kita lihat. Untuk memproyeksikan benda pada bidang proyeksi, benda itu seolah-olah ditarik ke bidang proyeksi. Nah, kalau proyeksi Eropa kan itu seolah-olah didorong, sehingga garis sinar proyeksi ditarik menuju ke bidang proyeksi. Sebagai contoh gambar itu berikut. Sebelumnya kita itu sudah belajar ya tentang sejarah proyeksi Eropa. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sejarah proyeksi Amerika, yang mana sebelumnya proyeksi Eropa itu dibuat untuk ini agar tercipta proyeksi baru, dan Jepang menggunakan proyeksi tersebut. Nah, negara Amerika Serikat dan Jepang telah menentukan untuk memakai sebelumnya Jepang itu hanya mengikuti ya. Negara Amerika Serikat dan Jepang telah menentukan untuk memakai proyeksi Amerika. Hal ini didasarkan oleh pada keuntungan. Nah, hal ini juga didasarkan pada keuntungan dari cara ini dibandingkan dengan proyeksi Eropa. Karena proyeksi Amerika ini gambarnya sangat mudah dibaca, tidak meribetkan. Tidak saja mudah dibaca, tetapi jarang sekali terjadi yang namanya salah pengertian. Nah, ini nih salah satu hal yang sangat-sangat merugikan untuk banyak orang, karena memperlambat pengerjaan dan membuang waktu. Nah, proyeksi Amerika cukup mudah, terutama pada benda-benda yang panjang, tidak seperti proyeksi Eropa yang sulit. Pada benda-benda yang panjang, susunan pandangan depan dan pandangan samping mudah sekali untuk dibaca, karena itu
Amerika dan Jepang menggunakan proyeksi tersebut. Nah, sekarang kita melihat gambar berikut ini. Gambar ini merupakan contoh lain dari proyeksi Amerika, yang mana sama seperti contoh gambar pada proyeksi Eropa. Nah, di sini terdapat keterangan yang mana PA itu maksudnya pandangan ya, P-nya itu, dan A-nya itu atas. Nah, jadi pada objek ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 pandangan, yang mana yang pertama yaitu pandangan atas yang ditunjukkan pada tanda panah itu yang digambar, dan pandangan kiri terdapat di sebelah kiri tentunya, pandangan kanan, pandangan bawah, dan pandangan belakang. Dan ini kurang pandangan depan sih, jadi bisa dilihat saja ya di gambar tersebut ada atas, kiri, depan, kanan, belakang, dan bawah. Jadi keterangan ini kurang satu keterangan saja untuk pandangan depan ya, tetapi bisa kalian lihat bagaimana cara kita untuk menggambar suatu objek tetapi dengan sudut pandang yang berbeda-beda dan berbeda pula bentuk gambarnya yang dihasilkan. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat gambar proyeksi Eropa dan Amerika. Sebelumnya, untuk kalian lebih memahami pengertian gambar proyeksi dan praktek pembuatan gambar tersebut di atas kertas gambar berikut ini akan saya uraikan teknik dasar pembuatan gambar proyeksi untuk jenis proyeksi kuadran 1 atau proyeksi Eropa dan kuadran 3 atau proyeksi Amerika. Nah, bentuk dan ukuran benda yang akan digambarkan dapat diperlihatkan pada gambar berikut ini. Nah, bisa kalian lihat di mana ada suatu objek yang sudah lengkap dengan ukurannya, benda digambarkan. Nah, bisa dilihat ya di gambar, benda digambarkan sesuai bentuk dan ukurannya, karena di gambar sudah ada ukurannya, jadi lebih gampang untuk kita memulai gambarnya. Nah, sebelum memulai, menuliskan masing-masing tampak atau pandangan di atas kertas gambar. Nah, disarankan untuk membuat sketsa bentuk tersebut di atas kertas lain, karena untuk mempermudah dan untuk menghemat waktu ya, karena ini bisa disebut dengan teknik ciplak, karena membuat sketsa bentuk tersebut di atas kertas lain, jadi tidak langsung gitu. Tapi cara ini memang mempermudah kita untuk membuat gambar proyeksi Eropa dan Amerika ya, daripada harus membuat secara tradisional atau menggunakan tangan. Nah, sekarang kita akan membuat gambar khususnya untuk kuadran 1 atau proyeksi Eropa. Di dalam menggambar kuadran 1 atau proyeksi Eropa terdapat prinsip dasar, yaitu proyeksi kuadran 1 ialah benda yang digambarkan pada bidang proyeksi yang berada di belakang benda, dan bidang-bidang proyeksi tersebut disusun ke arah belakang benda. Nah, berikut merupakan contoh gambar ya. Dari tampak depannya kita bisa lihat begini tampak depannya, dan selanjutnya saya akan memperlihatkan tampak yang lain-lainnya
untuk mempermudah kita bagaimana cara membuat gambar proyeksi Eropa atau kuadran 1. Sekarang kita bisa melihat tampak bagian atas dari gambar yang sebelumnya. Nah, tampak atas diletakkan pada bidang proyeksi di bawah benda. Jadi akan menghasilkan gambar sebagai berikut ini. Tampak bawahnya akan menjadi seperti gambar tampak bawah benda diletakkan pada bidang proyeksi di atas benda tersebut. Dan bisa dilihat ya, ini merupakan gambar yang berbanding terbalik ya, antara atas dan bawah. Jadi walaupun atas dan bawah itu sama mestinya, tetapi ini ini berbeda dari segi gambarnya, arah sudut pandang. Sekarang kita akan melihat bagaimana bentuk tampak samping kanan. Nah, perlu kalian ingat, untuk proyeksi kuadran 1 atau proyeksi Eropa, letak tampak samping kanan diletakkan pada sisi kiri gambar. Ingat ya, Eropa itu terbanding terbalik. Kalau Amerika itu sudut pandangnya sama, jadi tidak berbeda. Dari gambar itu misalkan atas ya atas, kalau ini kan beda Eropa itu. Nah, bisa dilihat ya di gambar tersebut bahwa gambar tersebut sama tetapi berbeda. Nah, gimana loh? Jadi tampak samping kanan itu terdapat sebuah bidang yang terlihat ya, tapi dari tampak samping kiri itu bidang tersebut tidak terlihat. Nah, tampak samping kiri ini diletakkan pada sisi kanan gambar. Jadi walaupun gambar tersebut sama tetapi berbeda dari bidang gambar tersebut. Sekarang kita dapat melihat bagaimana tampak bagian bawah ya. Nah, tampak pada bagian bawah benda diletakkan pada bidang proyeksi di atas benda. Jadi seperti gambar di bawah ini, seperti huruf L ya teman-teman. Nah, selanjutnya tampak belakangnya seperti di bawah ini, seperti di gambar tersebut yang seperti huruf U. Tampak belakang diletakkan pada proyeksi di depan benda. Jadi kalau tampak bawah itu di atas benda, kalau di tampak belakang di depan benda. Letak tampak belakang pada susunan gambar di atas kertas dapat kita letakkan di mana saja, tetapi harus tersusun dengan rapi dan baik, karena itu sangat mempengaruhi dari segi orang melihat dan bagaimana bentuk nanti ketika sudah dibangun. Nah, sekarang ketika teman-teman sudah menggambar dari segala tampak ya, teman-teman gambarnya itu menggunakan satu kertas lembar HVS ya, yang ukurannya A3. Jangan lupa menggunakan garis tepi. Nah, selanjutnya susunan masing-masing gambar tampak atau pandangan di atas kertas A3 dengan jarak garis di pinggir dari tepi kertas. Nah, jarak pinggir dari tepi kertas itu berjarak 20 mm atau 2 cm. Nah, di gambar teknik itu selalu menggunakan ukuran mm karena mempermudah untuk menggambar yang detail-detail atau gambar yang sangat butuh kerincian yang sangat tepat gitu.
Nah, seperti diperlihatkan pada gambar berikut ini. Bisa teman-teman melihat ya, itu terdapat tampak-tampak yang sudah digambar dengan segala sudut pandang. Selanjutnya kita akan menggambar proyeksi Amerika atau kuadran ketiga. Nah, prinsip dasarnya proyeksi kuadran ketiga ialah benda yang digambarkan pada bidang proyek berada di depan benda dan bidang-bidang proyeksi tersebut. Nah, disusun atau dibuka ke arah depan benda. Tampak depannya seperti digambar, tidak ada perbedaan bentuk tampak dengan tampak depan kuadran 1 dan ketiga. Jadi antara tampak depan proyeksi Amerika dan Eropa itu sama. Tampak belakangnya seperti ini. Tampak belakang dapat diletakkan di posisi sembarang dalam kertas gambar. Tetapi susunannya mesti sama dan harus terlihat rapih dan baik, karena itu mempengaruhi dari segi orang melihat ya. Balik lagi ke yang saya omong tadi. Tampak samping kanannya diletakkan pada sisi kanan gambar, dan tampak samping kiri diletakkan pada sisi kiri gambar, seperti di gambar berikut ini yang bisa teman-teman lihat ya. Tampak atasnya akan terlihat seperti gambar berikut. Tampak atas diletakkan pada bidang proyeksi di atas benda, dan tampak bawahnya bisa dilihat juga seperti berikut ini. Tampak bawah diletakkan pada bidang proyeksi di bawah benda, dan ini masih dalam bentuk garis ya, jadi belum terlalu terlihat mana bidang yang tingginya, mana bidang yang rendahnya gitu. Jadi mesti teman-teman gambar dengan detail. Nah, setelah teman-teman gambar, jangan lupa ya gambarnya itu di kertas A3 dengan jarak garis pinggirnya itu dari tepi kertas 20 mm atau 2 cm. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut ini. Terdapat 6 tampak gambar ya. Tampak atas, bawah, belakang, samping kanan, samping kiri, dan belakang. Teman-teman juga bisa mencoba-coba ya. Benda yang teman-teman lihat sekarang ini, teman-teman bisa gambar. Teman-teman milih ya antara proyeksi Eropa atau Amerika yang teman-teman suka. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam pandangan yaitu ketika mata kita melihat ya. Yang pertama yaitu proyeksi ortogonal sebuah titik, yang mana terdapat sebuah titik yang dimana proyektor, bidang proyeksi, dan proyeksinya. Proyektor dan di bawahnya terdapat proyeksi ortogonal sebuah garis, yang mana garis yang diproyeksikan proyektor dan proyeksi serta bidang proyeksi bisa dilihat di gambar berikut ini yang teman-teman lihat ya. Proyeksi ortogonal sebuah bidang dan proyeksi ortogonal sebuah bangun ruang. Berarti terdapat 4 macam proyeksi ortogonal dari sebuah bidang, ruang, dan garis serta titik. Rumus pada proyeksi ortogonal. Proyeksi adalah transformasi titik dan garis dari satu bidang ke bidang lain dengan menghubungkan titik-titik yang bersesuaian pada dua bidang dengan garis sejajar. Ada dua jenis proyeksi pada bahasan vektor, yaitu proyeksi skalar dan proyeksi vektor. Perbedaan dari proyeksi skalar dan proyeksi vektor terdapat pada objek yang diproyeksikan. Pada proyeksi vektor, objek proyeksi adalah vektor dan panjang
vektor. Sedangkan pada proyeksi skalar, objek proyeksi adalah panjang vektor. Proyeksi dibedakan menjadi beberapa jenis yang meliputi sebagai berikut: proyeksi ortogonal, aksonometri, proyeksi miring atau oblik, dan perspektif. Itu seperti yang saya jelaskan di awal ya. Jenis proyeksi pada bahasan proyeksi skalar dan proyeksi vektor adalah proyeksi ortogonal. Bisa teman-teman lihat di gambar. Proyeksi skalar, proyeksi panjang vektor. Proyeksi skalar ortogonal bisa disebut juga dengan proyeksi panjang vektor ortogonal. Dengan kata lain, objek proyeksi berupa panjang vektor atau hasil dari proyeksi skalar suatu vektor adalah panjang vektor. Rumus untuk menghitung panjang proyeksi skalar vektor ortogonal dibentuk dengan melihat apa vektor mana diproyeksikan dan pada vektor mana diproyeksikan dan pada vektor apa. Nah, seperti yang di gambar tersebut. Proyeksi skalar vektor A pada arah vektor B memiliki rumus yang berbeda dengan proyeksi vektor B dan pada vektor A. Bisa teman-teman lihat ya. Ini merupakan rumus untuk proyeksi skalar A pada vektor B dan rumus proyeksi skalar B pada vektor A. Bisa teman lihat ya. Ini merupakan rumusnya. Proyeksi vektor ortogonal. Nah, sebelumnya kan kita membahas tentang skalar vektor skalar ortogonal. Sekarang kita membahas tentang proyeksi vektor ortogonal. Pada proyeksi vektor ortogonal, yang menjadi objek proyeksi adalah vektornya, sehingga hasil dari proyeksi vektor ortogonal adalah sebuah vektor yang dapat dinyatakan dalam bentuk koordinat atau bilangan-bilangan dengan arah. Cara menentukan vektor hasil proyeksi dapat menggunakan rumus sebagai berikut ini. Bisa teman-teman lihat ya, proyeksi vektor A pada vektor B dan proyeksi vektor B pada vektor A. Nah, ini merupakan contoh soal proyeksi skalar dan proyeksi vektor ortogonal, yang mana soalnya vektor C adalah hasil dari proyeksi vektor A, sama dengan 4i dikurang J dikurang 2K. Pada vektor B sama dengan 2i ditambah 3J ditambah K vektor C. Ya, vektor C yang manakah? Nah, pembahasannya dari keterangan pada soal dapat diperoleh vektor A yang mana 4i dikurang J dikurang 2K sama dengan dalam kurung 4, min 1, min 2 ya, dan yang mana vektor B adalah 2i ditambah 3J ditambah K adalah dalam kurung 2, 3, 1. Ini merupakan rumus proyeksi vektor A pada vektor B menggunakan persamaan berikut ini. Bisa teman-teman lihat ya. Ini merupakan contoh soal pada vektor ya. Bisa teman-teman pelajarin supaya bisa ketika menghadapi ujian. Bisa teman-teman lihat ya bagaimana cara penyelesaiannya dan bagaimana hasil akhir dari soal tersebut. Nah, ini juga merupakan contoh soalnya ya. Bisa teman-teman lihat dan pelajarin supaya bisa bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, ini merupakan hasil akhir dari soal sebelumnya, dan bisa teman-teman lihat ya apa jawabannya yang benar dan bagaimana cara penyelesaiannya yang benar dan baik. Terima kasih semuanya telah mengikuti video saya dari awal hingga akhir, dan saya izin undur diri apabila banyak kesalahan. Mohon maaf karena saya masih belajar. Sepuh ajarin dong aku masih pemula Tinky Winky Dipsy Lala sepuh. Dan saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.